سيد أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من عرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي وهتطبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فكري وفاقتي. ولك إن الله مقام وأنت إنه وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم. أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل ولية دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجاهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak Ibu sekalian, itu adalah ziarah kita ke Imam Ridha alaihissalam. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan bahasanya sendiri, sampaikan salamnya, minta hajatnya, doakan semuanya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada Imam Ridha alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mensegerakan mengijabahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap doa, setiap tawassul itu pasti akan diijabah. Hanya saja segera atau tidak, kapan diijabah atau kapan diijabah itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan bertawassul kepada Imam Ridha alaihissalam, semua hajat kita dijabah, segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita doakan orang-orang tua kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita, kerabat-kerabat kita, keluarga kita, anak istri, keluarga kita, guru-guru kita, ulama-ulama, para marji taklid, terkhusus buat Said Ali Khamenei, sahabat kita, imam kita, pemimpin kita, dan tidak lupa pula doa untuk segera kezuhuran imam kita Sayyidul Amr wal Zaman dan keselamatan beliau. Silakan Bapak Ibu sekalian doakan sesuai dengan bahasanya masing-masing. Dan baiklah, kita akan tutup ziarah kita dengan salawat khas, salawat khusus Imam Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada
الإمام التقي النكي وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد أوليائك اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu tadi Bapak Ibu sekalian ziarah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ziarah kita dan memberikan jaza imbalan sebagai peziarah yang benar-benar mengenal hak dari Imam Ridha alaihissalam. Karena dalam riwayat dikatakan barang siapa yang menziarahi imam dengan hak, itu dengan ma'rifat, maka wajib atasnya surga dan ganjaran-ganjaran pahala-pahala yang lain, dan doa-doa kita dijabah insyaallah. Nah, baiklah kita akan seperti biasa kita masuk kajian kita, yaitu ngaji kita Uyun Akhbar Ridha. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-12, yaitu 412 kalau di kitab yang berbahasa Indonesia. 412 kalau yang berbahasa Indonesia itu Bapak Ibu halaman 49. Kita sudah sampai ke hadis 412. Nah, langsung saja saya bacakan. Dalam hadis 12 ini masih berkenaan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan wasiat Imam Musa Kazim alaihissalam tentang wilayah, tentang imamah, tentang khilafah pengganti beliau untuk Imam Ridha alaihissalam. Kita sudah ada 11 hadis kita bacakan dengan kondisi yang berbeda-beda dan dari perawi yang berbeda-beda, dalam kondisi juga yang berbeda-beda. Dan hadis yang satu ini juga hadis yang berbeda dengan hadis-hadis sebelumnya dengan kondisi yang berbeda dan perawi yang juga berbeda. Nasu akhar, dalil lain, haddatsana Abi, ini langsung diriwayatkan, jadi Syekh Saduk mengutip hadis ini dari ayahnya. Jadi ayahnya juga adalah seorang hadis yang mengumpulkan banyak riwayat. Kita sudah menemukan beberapa riwayat dari ayahnya Syekh Saduk. Haddatsana Abi qala haddatsana Sa'ad bin Abdullah, dan hadis ini diambil dari Sa'ad bin Abdullah. Terus an Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Muhammad bin Isa, an Abdullah bin Muhammad bin Hajjal, dari Muhammad bin Hajjal qala haddatsana Sa'ad bin Zakaria bin Adam. Terus riwayatkan lagi dari Sa'ad bin Zakaria bin Adam an Ali bin Abdullah al-Hashimi. Jadi yang terakhir ini yang perawi peristiwa kisah ini, hadis ini dari siapa? Dari Ali bin Abdullah Hashimi. Nah, dikatakan bahwa qala kunna inda kabr. Jadi Abdullah Hashimi ini ketika meriwayatkan hadis ini, mereka berada di Kabr. Maksudnya di Kabr ini adalah di makam Rasulullah SAW di Madinah. Nah, mereka sedang menziarahi makam Rasul nahwa sittina rojulan. Jadi kira-kira ada 60 orang. Ada 60 orang menyertai dari Ali bin Abdullah Hashimi. Nah, ini Hashimi cuma tidak tahu dari Abdullah siapa, tetapi ini dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim, dari
dari Bani Hashim, entah itu dari Alawi, entah itu dari Abbasi, tapi kemungkinan bukan dari Abbasi kayak. Tapi bisa dari apa namanya, yang pasti dari Bani Hashim. Kuna inda kabir nahwa sittina rajulan, ada 60 dari kami, minna wa min mawalina. Jadi dan semuanya itu dari orang-orang yang berwilayah kepada Imam Musa Kazim. Dalam artian mereka ini 60 orang ini adalah Syiah semua para pecinta Ahlul Bait. Nah, pada saat itu iz aqbala Abu Ibrahim Musa bin Ja'far, datanglah apa namanya? Imam Musa Kazim. Jadi salah satu laqab dari Imam Musa selain dari Abul Hasan juga Abu Ibrahim. Jadi kita akan melihat beberapa kunyah dari Imam Musa Kazim seperti Abu Ibrahim atau Abul Hasan dalam riwayat-riwayat lain kita akan jumpai. Dan saya pikir wajarlah ya Imam Musa Kazim mendatangi mereka yang sedang berziarah kepada Rasulullah, karena mereka adalah para pecinta-pecinta Ahlul Bait, orang-orang Syiah yang berwilayah kepada Ahlul Bait alaihissalam. Ibrahim Musa bin Ja'far alaihissalam wa yadu Ali ibn alaihissalam fi yadi. Jadi ada Imam Ali bin Imam Rauf, Imam Ridha, Imam Ali bin Musa Ar-Ridha di tangannya. Jadi imam datang dengan memegang tangan Imam Ridha alaihissalam. Faqala atadruna man ana? Imam bertanya ketika imam datang sampai kepada mereka, apakah kalian mengenal saya? Dalam artian imam pasti mengetahui mereka datang, mereka para pecinta Ahlul Bait, dan apa namanya, dan kondisi memang layak untuk berkata seperti itu. Apakah kalian mengenal saya? Karena zaman dulu bukanlah zaman seperti sekarang, zaman media sosial, zaman televisi, di mana kita bisa mudah, gampang mencari informasi dari orang-orang yang kita ingin cari informasinya. Seperti saya misalnya hari ini, walaupun saya di Indonesia, tapi alhamdulillah dengan media sosial hari ini, bahkan setiap ceramah rahbar itu saya bisa dapat kabar, saya bisa baca, saya bisa perhatikan, dan saya bisa telaah, walaupun sekarang ini saya tidak di Iran misalnya. Nah, tapi zaman dulu tidak seperti itu. Ditambah lagi orang Syiah itu tidak banyak, jadi hanya sebagian dari umat Islam yang memiliki wilayah kepada Ahlul Bait alaihissalam. Jadi imam yang pasti datang ke sana dengan memiliki orientasi nanti yang akan kita sampaikan untuk memberikan kabar kepada mereka bahwa saya adalah imam, saya imam kalian, kira-kira seperti itu. Saya adalah imam kalian dan saya akan mewasiatkan kepada kalian siapa imam setelah saya. Nah, imam datang kepada para pecintanya yang telah mengenalnya. Faqala atadruna man ana? Apakah kalian mengenal saya? Kata imam. Kulna anta sayyiduna kabiruna. Kata mereka jawab, engkau wahai imam adalah penghulu kami, orang yang kami tuakan, orang yang kami agungkan, imam kami. Kira-kira bahasanya seperti itulah. Nah, karena ini istilahnya bahasa Arab, sayyiduna wa kabiruna, maksudnya adalah orang yang kami agungkan, orang yang kami muliakan, imam kami. Nah, seperti itu. Samuni wan sabuni, apakah kalian tahu siapa saya dan tahu nasab saya, siapa saya? Fakulna, maka kami menjawab, anta Musa bin Ja'far bin Muhammad. Nah, dia jawab bahwa mereka menjawab, engkau adalah Musa. Nasab engkau siapa? Engkau adalah putra Ja'far bin Muhammad. Nah, mereka benar-benar mengenal siapa Imam Musa bin Ja'far alaihissalam dan tahu nasab-nasabnya. Oleh sebab itu kita para pecinta Ahlul Bait alaihissalam kita memang harus benar mengenal siapa imam kita, siapa namanya, siapa lakopnya, siapa nasabnya. Karena itu penting. Karena supaya kita bisa mendapatkan istilahnya gen asli dari ajaran yang mulia ini. Nah, dan itu pun juga tidak
tidak sembarang orang, walaupun dari Ahlul Bait Nabi, tapi hanya Ahlul Bait Nabi, Ahlul Bait khususlah yang benar-benar mendapatkan wilayah imamah. Dan berkata faqala man haza ma'i, dan man haza ma'i, siapa yang bersama saya? Qulna huwa Ali bin Musa bin Ja'far. Nah, imam bertanya kepada mereka siapa dia dan siapa yang bersamanya, dan mereka juga mengenal. Oleh sebab itu kita, dan dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan satu pelajaran lagi, bahwa kita yang mengaku diri sebagai pecinta Ahlul Bait alaihissalam itu, ya Allah, akan tetap mendapatkan cobaan. Kenapa? Kita dituntut untuk benar-benar mengenal siapa imam kita. Siapa imam kita, siapa dia, apa kepribadiannya, apa karakternya, apa yang diharapkan, apa yang dia pinta. Oke lah, di dalam riwayat ini kita hanya mengenal, kita tahu bahwa imam mencoba untuk bertanya, siapa saya? Siapa saya? Siapa nama saya? Apakah engkau mengenal saya? Siapa yang bersama saya? Nah, kita hari ini menjadi tanggung jawab kita harus tahu siapa imam kita, siapa nama imam kita. Gen ajarannya juga kita harus paham, kalau itu harus bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, siapa yang bersama saya? Dalam artian, bagaimana kondisi saya hari ini? Nah, kita harus tahu bahwa Sohibul Amri wa Zaman, apa kondisinya hari ini? Siapa di tangannya? Bagaimana kondisinya? Nah, ketika dia gaib, kita tahu bahwa di tangannya itu tidak ada apa-apa. Maka untuk itu, kita memiliki peranan sekecil apapun yang kita punya, kita dituntut untuk apa? Untuk memberikan kondisi-kondisi di mana Sohibul Amri wa Zaman mampu untuk mengisi setiap kekurangannya. Nah, karena jarangnya berjumpa antara imam dengan para pecinta Ahlul Bait, yang pasti kita tahu bahwa di masa Imam Musa bin Ja'far, ketika orang Syiah itu banyak, tetapi ada di tempat yang berbeda-beda. Ada di Basra, ada di mana-mana, ada di Madinah. Jadi orang Syiah itu tidak lagi dalam satu tempat. Nah, karena orang Syiah tidak dalam satu tempat, jadi mungkin misalnya kayak dengan keterbatasan saya di Indonesia, atau misalnya saya dari suatu tempat yang jauh dari Madinah, karena Imam Musa Kazim itu Imam Musa Kazim, kalau seandainya mereka tidak mendapatkan seperti apa namanya, kalau mereka tidak mendapatkan beberapa hal yang membuat mereka jauh dari Madinah, mereka tidak akan pernah meninggalkan Madinah. Mereka akan senantiasa berada di Madinah. Kecuali beberapa hal ya, seperti misalnya Amirul Mukminin Ali bin Thalib, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, karena memimpin kekhilafahan pada saat itu, memimpin umat Islam pada saat itu yang memastikan berada di Kufah, maka beliau pindah ke mana? Ke Kufah. Mereka meninggalkan Madinah. Tapi setelah Imam Hasan alaihissalam dilengsarkan itu ketika kekhalifahan jatuh ke tangan Muawiyah, maka Imam Hasan Mujtaba kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah. Sampai kepada Imam Husain. Imam Husain pun di mana? Imam Husain pun di Madinah. Sampailah tiba ketika hampir peristiwa Karbala, di mana setelah meninggal Muawiyah, Imam dituntut baiat, Imam meninggalkan Madinah menuju Mekah, dan sampai kepada 9 Zulhijjah, itu pada hari Arafah, setelah selesai doa Arafah, beliau meninggalkan Arafah menuju Karbala. Jadi hari ini adalah hari-hari di mana Imam berada di perjalanan menuju kota Karbala. Nah, Imam meninggalkan Madinah karena hal-hal berikutnya. Begitu juga dengan Imam Sajjad, ketika setelah peristiwa Karbala dia juga kembali ke Madinah dan akhirnya meninggal di Madinah. Begitu pula dengan Imam Baqir, dia di Madinah dan akhirnya meninggal di Madinah.
Imam Ja'far As-Shadiq juga begitu. Dia meninggal dia di Madinah dan meninggal di Madinah. Imam Musa Kazim alaihissalam juga tinggal di Madinah awalnya, akan tapi nanti ketika di penjara dia meninggal di Kazemen, hari ini Baghdad, yang pada saat itu merupakan pusat ibu kota dari Bani Abbasiyah. Nah, dan setelahnya juga Imam Ridho juga begitu. Imam Ridho nanti juga akan kembali nanti ke Madinah, hidup di Madinah, baru nanti ke Maur dan akhirnya syahid di Mashhad. Itu juga karena ada keperluan. Begitu juga lah dengan imam-imam yang lain. Begitu juga dengan Imam Hadi, sebagian hidupnya di Madinah dan sebagian hidupnya di pengasingan. Imam Hasan Asy'ari juga begitu. Imam Hasan Asy'ari total lahirnya kalau tidak salah di Madinah, tapi hidup di pengasingan. Nah, semuanya mencintai Madinah. Jadi semuanya tinggal di Madinah. Muhammad faqala man hazama ini. Jadi siapa yang bersama saya? Jadi imam itu akan menguji para pecintanya. Nah, paling sederhananya seperti ini, siapa saya, siapa nama saya. Karena itu adalah ujian yang paling rendah, dan kita hari ini menghadapi ujian yang bisa dibilang sangat luar biasa. Tapi ganjaran juga sangat luar biasa, karena Rasulullah SAW mengatakan kita ini para penanti Sohibul Amr wa Zaman, orang-orang yang menanti Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah, dalam satu riwayat dikatakan kita sebagai apa? Sebagai akhur Rasul, sebagai saudara Rasul. Para ashab mengatakan, siapa saudara engkau wahai Rasul? Apakah kami tidak? Kalian adalah sahabatku, kata Rasul. Tapi orang-orang yang dianggap Rasul sebagai saudaranya adalah orang-orang yang berada di akhir zaman, dan itu nanti bersama-sama untuk menegakkan, untuk menanti kemunculan, kehadiran Sohibul Amr wa Zaman di akhir zaman. Dan ini adalah kesempatan kita di mana semoga dengan kesempatan ini kita bisa mendapatkan derajat sebagai akhur Rasul, sebagai saudara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz tanya apa ganjarannya? Yang pasti surga masih belum pas untuk orang-orang yang mendapatkan ganjaran sebagai akhur Rasul. Imam berkata setelah mereka jawab siapa Imam Musa Ja'far dan siapa orang bersamanya, qala fashhadu annahu wakili. Maka Imam memberikan pernyataan, kalau seandainya kalian kira-kira mengetahui siapa saya adalah sayyidukum, saya adalah imam kalian, saya adalah Musa bin Ja'far, dan kalian mengetahui bahwa orang yang bersama saya adalah Ali bin Musa Ridho alaihissalam, maka ketahuilah bahwa dia ini wakili, dia ini adalah wakilku fi hayati, dalam hidupku, wa wasi ba'da mautih. Jadi pada saat itu Imam benar-benar memperkenalkan kepada 60 orang ini bahwa Imam Ali bin Musa Ridho sebagai siapa? Sebagai wakil dan wasi setelah wafatnya, setelah syahidnya Imam Musa alaihissalam. Jadi kita menyampaikan tentang posisi Imam Ridho ini dalam kesempatan yang berbeda-beda. Baiklah, kita baca, tadi bahasa Arabnya, kita bacakan bahasa Indonesianya. Dalil lain dari Ali bin Abdillah Al-Hashimi berkata, kami sekitar 60 orang berada di makam Rasulullah SAW, dan kami para pengikut Ahlul Bait. Ketika itu datanglah Abu Ibrahim Musa bin Ja'far alaihissalam sambil memegang tangan putranya. Beliau berkata, apakah kalian mengenali saya? Kami berkata, engkau adalah Tuhan dan pribadi yang kami agungkan. Beliau berkata, coba sebutkan nama dan nasabku. Kami berkata, engkau adalah Musa bin Ja'far bin Muhammad. Beliau berkata, siapa yang bersama saya? Kami menjawab, Ali bin Musa bin Ja'far. Beliau berkata, saksikanlah bahwa ia adalah wakilku dalam hidupku dan wasiku setelah wafatku. Itu adalah hadis yang ke-12. Nah, ini adalah hadis yang ke-13. Nasu akhar, haddatsana Abi radhiyallahu an qala haddatsani Sa'd bin Muhammad. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Syekh Sa'd, ambil hadis ini dari ayahnya lagi,
qala haddatsani Sa'd bin Muhammad, dan ayahnya mengambil dari Sa'ad bin Abdullah. Terus dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Ahmad bin Muhammad bin Isa. An Hasan bin Mahbub, dari Hasan bin Mahbub. An Abdullah bin Marhum, dari Abdullah bin Marhum. Jadi nanti Abdullah bin Marhum inilah perawi pertama dari hadis ini. Jadi dia menyampaikan suatu hari, qala kharajtu minal Basrah uridul Madinah. Jadi kata dia, saya keluar dari kota Basrah dan ingin pergi kemana? Ke kota Madinah. Jadi si Abdullah bin Marhum ini ingin pergi ke Madinah dari kota Basrah. Falamma sirtu fi ba'd tariq, jadi setelah saya melewati jalan, jadi intinya di tengah perjalanan, luqitu Aba Ibrahim, saya bertemu dengan Aba Ibrahim, yaitu Imam Musa bin Ja'far, wa huwa yadhhabu bihi ilal Basrah, dan pada saat itu Imam sedang melakukan perjalanan ke kota Barsah. Barsala ilayya. Jadi ada rombongannya yang mendatangi Abdullah bin Marhum tadi, berkata bahwa saya diutus Imam Musa bin Ja'far supaya Anda bertemu kepada beliau, dalam artian Imam mengutus untuk mengundang Abdullah bin Marhum ini untuk bertemu dengan beliau. Pada khaltu alaih, kata Abdullah tadi, saya bertemu dengan beliau. Fadafa ilayya kutuban, dia memberikan saya kutub, dalam artian mungkin surat-surat lah ya, atau tulisan-tulisan, kutuban. Jadi pesan-pesan lah, tapi yang sudah dituliskan. Nah, kutub itu kan lembaran-lembaran yang berkumpul. Jadi itu dikatakan kitab. Jadi ada beberapa lembaran, gulungan-gulungan surat-surat mungkin. Wa amarani an usilaha bil Madinah. Beliau memerintahkanku untuk menyampaikan ini kutuban tadi ini, surat-surat tadi ini ke Madinah. Fakultu ilaman adfa'uha ju'iltu fidak. Jadi saya katakan, kepada siapa harus saya berikan ini surat? Saya siap menjaminnya, saya menjaminnya dengan diriku. Iltu fidaka. Qala ila bin Ali. Nah, Imam berkata kepada putraku Ali, fa innahu wasi. Nah, disinilah pesannya, bahwa Imam ingin menyampaikan hal tersebut, bahwasanya Imam Rauf, Imam Ridha sebagai wasinya, wa qayyimu bi amri, dan dia qayyim bi amri, dan dia bangkit, dan dia pelaksana segala macam perintah dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Wa khairu bani, dan dia adalah sebaik-baiknya putraku. Sebaik-baiknya putraku. Nah, kita sudah sampai kepada 13 hadis dari Imam. Baiklah, mungkin bisa saya bacakan satu lagi. Sekali lain dari Abdullah bin Marhum, diriwayatkan, saya keluar dari kota Basra ingin menuju kota Madinah. Ketika dalam perjalanan saya ketemu dengan Aba Ibrahim yang sedang menuju kota Basra, dan beliau mengirim seorang kepadaku dan saya bertemu dengannya. Setelah itu beliau menyerahkan beberapa buku, atau saya katakan tadi mungkin surat atau apa, dan catatan, dan memerintahkan untuk menyampaikannya ke kota Madinah. Dan saya berkata, siapakah yang akan saya berikan? Jiwa saya menjadi jaminannya. Beliau berkata, kepada putraku Ali, sesungguhnya dia adalah wasiku dan akan bangkit dengan perintahku, dan dia adalah putra terbaik. Nah, itu adalah pernyataan dari Imam Musa Kazim alaihissalam untuk putranya Imam Rauf, Imam Ridha alaihissalam. Yang ke-14 saya akan bacakan, hampir-hampir sama sebenarnya matanya. An-nasu akhar, dari lain, haddatsana Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid radhiyallahu an. Jadi hadis ini bukan dari ayahnya lagi, tapi dari Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid. Qala hadatsana Muhammad bin Hasan As-Saffar. Berkata Muhammad bin Hasan Saffar dari Muhammad bin Husain bin Abi Khattab, dari Muhammad bin Husain bin Abi Khattab, an Muhammad bin Fuzail, dari Muhammad bin Fuzail, an Abdullah bin Haris, dari Abdullah bin Haris,
wa ummihi min wuldi Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ini adalah keturunan dari Ja'far, dari ibunya ya. Ibunya adalah keturunan dari Ja'far At-Tayyar. Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Qala ba'asa ilaina Abu Ibrahim. Nah, pada saat itu sepertinya juga dalam perjalanan ba'asa ilaina Abu Ibrahim. Jadi Abu Ibrahim yaitu Imam Musa Kazim mengutus orang kepada kami fajama'ana dan mengumpulkan kami, entah itu dalam perjalanan, entah itu dalam kota ya, entah itu di Madinah atau di mana, tetapi Imam mengumpulkan Abdullah bin Haris, Abdullah bin Haris dan kelompok-kelompoknya dalam satu pertemuan mengumpulkannya. Summa qala ataduruna lima jama'atukum, apakah engkau mengetahui apa alasanku untuk mengumpulkan kalian? Qulna la, kami tidak mengetahui. Qala ishhadu, jadi dalam artian imam pun berarti melakukan hal untuk mengkampanyekan putranya sebagai imam setelahnya dengan banyak hal. Dan salah satunya adalah dengan cara ini adalah sengaja imam kumpulkan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kita tidak heran kalau peristiwa Ghadir itu ya, di mana Rasulullah SAW mengumpulkan seluruhnya dalam satu tempat dan menyampaikan bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai wasi pelanjut khalifah setelah Rasul alaihissalam. Jadi cara yang dipakai dari Imam Ja'far ini adalah untuk menyampaikan, mengumpulkan orang-orang orang-orang untuk mengenal siapa khalifah wasi dari pelanjut dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Dan itu merupakan sebuah, bisa dibilang sunnah ya, bisa dibilang jadi sunnah tradisi para maksumin alaihissalam untuk memperkenalkan para ahlul baitnya dengan cara mengumpulkannya. Jadi secara ikhtiar mengumpulkannya. Dan muka-muka mohon maaf, kembali terputus. Jadi kan host. Kita lanjutkan saja. Jadi kita tadi dalam persoalan mengumpulkan ya, karena waktu juga sudah habis. Jadi menjadi sunnah para maksumin alaihissalam untuk mengumpulkan para pecintanya, untuk memperkenalkan wasi-wasinya. Nah, oleh sebab itu penting juga bagi kita benar-benar di satu sisi adalah usaha para maksumin alaihissalam untuk menyampaikan kepada para pecintanya untuk terus atau masalah jaringan mungkin. Intinya adalah bahwa menjadi sunnah Rasul, menjadi sunnah para maksumin untuk mengumpulkan orang-orang untuk mengenal siapa wasi. Oleh sebab itu bukan hanya bagi kita, bukan hanya sebatas kita juga di satu sisi. Jadi ada dua arah. Pertama, tugas para imam untuk mengumpulkan dan kita bersedia untuk dikumpulkan. Dalam artian kita bersedia untuk belajar mengenal siapa imam-imam kita yang wajib kita taati dalam hidup ini, dan kita mencoba juga untuk mengenal
apa kekhususan dari imam-imam kita, apa ma'rifat-ma'rifat yang bisa kita ambil dari Bapak Ibu sekalian, kita pakai ini saja. Kayaknya ada masalah jaringan. Nah, jadi dari hadis tadi saya bacakan aja ya pada hadis ke dari wa ummihi min wuldi Ja'far bin Abi Thalib qala ba'asa ilaina Abu Ibrahim alaihissalam fajama'ana summa qala atadruna lima jama'tukum, apakah engkau mengetahui apa alasan kami saya untuk mengumpulkan kalian? Qulna la, qala asyhadu, ketahuilah anna aliyan ibni hadza. Jadi tujuanku hari ini untuk mengatakan ini adalah Ali putraku. Ali putraku wasiku, yaitu pelanjut wasiah kepada orang-orang yang akan saya wasiatkan. Wal qayyimu bi amri, dia akan pelaksanakan, dia akan bangkit sesuai dengan perintahku. Wa khalifati min ba'di, dan khalifah setelah diriku. Mangkana lahu indi dainun, barang siapa kata Imam, mangkana lahu indi dainun, barang siapa ada hutang saya padanya, falyakhus, maka ambillah kepadanya. Jadi dia akan, ini putraku ini akan membayarnya. Wa man kanat lahu indi idatun falyastanjizha minhu, dan kalau saya ada janji kepada seseorang dan belum saya penuhi, maka inilah putraku yang akan memenuhinya. Wa man lam yakul lahu budun min liqa'i, dan satu orang pun tidak akan pernah bisa bertemu dariku, fala yalqini, satu orang pun tidak akan bisa bertemu illa bi kitabih, kecuali dapat izin dari putraku Ali bin Musa radhiyallahu alaihi salam. Jadi barang siapa, mungkin ini adalah salah satu pesannya juga, sebagaimana mungkin lafaznya berbeda, tapi maknanya sama. Barang siapa hari ini ketika Anda ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda ingin bertemu dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ketika Anda ingin bertemu dengan para maksumin, kalau kita ingin kutip hadis ini bahwa Anda silakan bertemu dengan Imam Ridha alaihissalam. Oleh sebab itu dalam ziarah, sebagaimana kita baca tadi, bahwa kita minta izin kepada siapa? Kita minta izin kepada Allah, kita minta izin kepada Rasul, kita minta izin kepada pemilik yang ingin kita ziarahi. Untuk siapa? Untuk ketika kita bertemu dengan Imam Rauf, ketika kita bertemu dengan Imam Ridha, pada dasarnya kita akan bertemu dengan Rasulullah, dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam makna, bukan dalam makna, tapi bukan bertemu secara zahir. Ya, mungkin itulah pertemuan ngaji kita secara singkat. Saya mohon maaf, banyak sekali rintangan hari ini. Tadi mati berkali-kali, saya mohon maaf. Nah, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya bisa menjawabnya. Sebelumnya, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah menyertai saya dalam ziarah ini, sudah bersama-sama kita belajar mengenal siapa Imam Ridha alaihissalam dari kitab Uyun Akhbarul Ridha, karena kita para pecinta Ahlul Bait ini pada dasarnya kita tidak tahu apa-apa selain dari apa yang dikabarkan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan membaca dan ngaji kitab Uyun Akhbarul Ridha ini kita bisa mengenal lebih jauh siapa imam kita. Pada dasarnya walaupun imam itu berbeda-beda, mereka adalah berbeda-beda, tetapi mereka pada dasarnya adalah dari akar yang satu, dari pohon yang satu, dan menuju
ke satu hal, yaitu menuju untuk mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penghambaan, dalam perjalanan, dalam kehidupan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang telah hadir, Pak Ahmad, Ibu Faridah, Ibu Fatimah, Pak Kabir, Ibu Kam, Ibu Neneng, Ibu Neng Sri Nurhayati, Ibu Rahmawati, Ibu Reni, Riflasmi Nizar, Ibu Sunifah, Pak Suryadi, PI, Pak Windarto. Terima kasih banyak sudah hadir dalam acara ini. Semoga kita mendapatkan berkah dari acara kita ini dan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Amin ya rabbal Assalamualaikum alamin. warahmatullahi Syukran. wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alihi. Waalaikumsalam Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Syukran Ustaz.